Halo semuanya, kembali lagi di channel Manto Film. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang sangat seru sekali. Film ini bercerita tentang seorang dukun santet dari Indonesia yang membangkitkan orang mati untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang jahat yang telah membunuh anaknya. Film ini sendiri diperankan oleh aktor senior dari Korea yaitu Hee Won. Wow, Hee Won yang berperan sebagai Lin. Tentu kalian penasaran kan tentang alur film ini karena sudah menyangkut zombie-zombie dari Indonesia. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang laki-laki yang baru saja pulang dan akan masuk ke dalam rumahnya. Namun di sana terlihat ada suatu keanehan. Lampu rumahnya tidak bisa dihidupkan dan TV-nya hanya gerimis semata. Semakin tambah seram saja. Awalnya dia hanya mengira itu penagih hutang yang mengganggunya. Tapi ketika dia melihat ke belakang, alangkah kagetnya ada sosok manusia yang menyeramkan berdiri di belakangnya, sehingga saat itu juga pria itu langsung digigit dan nampaknya ini adalah zombie. Dan ketika pria tersebut sudah mati, sang pembunuh atau zombie ini mengeluarkan sebuah simbol di tangan kanannya dan terlihat wajah dan tubuhnya langsung terkikis atau terkelupas dan langsung mati begitu saja. Setelah itu scene beralih kepada polisi dan intel yang sedang melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Namun di sini ada hal yang menarik, yang dimana pelaku pembunuhan adalah seorang mayat yang sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Sehingga semua orang yang berada di dalam ruangan menjadi heran, bahkan tidak percaya dengan kejadian tersebut. Bagaimana mungkin seorang yang sudah meninggal bisa membunuh lagi dan bisa bangkit lagi tentunya. Selanjutnya scene berpindah di sebuah stasiun radio dan terlihat di sana ada seorang wanita dan dia adalah pemeran utama kita di dalam film ini. Dia bernama Lin. Lin adalah seorang reporter yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan akhir-akhir ini, dan ketika di tengah wawancara ada seseorang yang menelpon di stasiun radio tersebut dan orang tersebut mengatakan dia ingin melakukan sebuah wawancara eksklusif dengan Lin. Dia mengaku dia adalah dalang di balik pembunuhan akhir-akhir ini dan dia ingin diwawancarai lebih oleh Lin. Dan Lin pun langsung menyetujui untuk mewawancarai pria misterius ini keesokan harinya. Setelah itu Lin memutuskan untuk kembali ke kantor dan di sana dia diperkenalkan seorang gadis yang sedang magang di perusahaannya dan anak magang ini bernama Jessica. Di kantor sendiri, Lin diberikan tugas oleh salah satu seorang detektif untuk sama-sama menyelidiki kasus pembunuhan yang terkait dengan mayat yang dihidupkan kembali atau ilmu santet, yang dimana pelaku pembunuhan adalah seorang yang sudah mati 3 bulan yang lalu, sehingga ini menjadi sangat menarik atau kasus yang patut untuk diselidiki. Tidak lama kemudian seorang pria datang. Dia adalah mantan suami dari Lin dan sekaligus dia adalah seorang kepala kepolisian. Dia bernama Zen. Sebenarnya Zen ini melarang Lin untuk menyelidiki kasus-kasus aneh karena dia masih sayang kepada Lin, tapi karena sudah bercerai ya mau gimana lagi. Dia tidak ingin Lin dalam keadaan bahaya sehingga dia mencegah Lin untuk menyelidiki kasus yang aneh tentang pembunuhan ini. Tetapi Lin bersikeras ini adalah tugas utamanya sebagai seorang reporter. Kemudian saat itu sang detektif menunjukkan sebuah video yang menunjukkan seorang perempuan sedang melakukan ritual aneh di Jepang. Video tersebut berasal dari Jepang dan ternyata memang Lin mengenali perempuan tersebut karena dulu mereka pernah bertemu dan Lin tahu bahwa dia adalah seorang yang bisa sihir. Namun dia adalah penyihir yang baik. Dia bernama Zona. Zona ini adalah penyihir putih atau penyihir yang baik yang melawan penyihir hitam. Di malamnya ketika Lin sedang berada di sebuah kafe, mendadak semua lampu mati dan Lin diserang oleh seseorang yang sangat menyeramkan seperti zombie. Dan ketika Lin sedang dicekik dan akan mati, tiba-tiba sang zombie tersebut seperti mematahkan badannya sendiri. Dan ternyata yang menyelamatkan Lin adalah Zona. Dan bagongnya serangan tersebut hanya mimpi semata atau Lin hanya berhalusinasi. Keesokan paginya scene berpindah di sebuah gedung dan di sana Lin sudah siap untuk mewawancarai seorang pria yang menelpon di stasiun radio kemarin. Namun dalam hal ini wawancara tersebut diawasi ketat oleh pihak kepolisian dan tentunya mantan suami dari Lin. Setelah itu seorang pria bertopi terlihat memasuki gedung. Nampaknya dia adalah seorang yang menelpon kemarin.
dan siaran langsung wawancara dimulai. Di sana Lin memperkenalkan diri dan pria tersebut juga memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Park Yong Ho dan di sana dia mengaku bahwa dia adalah pelaku dan dalang utama dalam pembunuhan orang-orang. Dia juga mengaku dia adalah seorang dukun dan bisa membangkitkan orang yang mati. Terlihat juga dia mengancam akan membunuh 3 orang pejabat tinggi dari satu perusahaan. Dia menyebutkan besok jam 2 siang dia akan melakukan aksinya dan dia mengatakan pembunuhan ini bisa dihentikan jika ketiga pejabat tinggi tersebut meminta maaf dengan tulus. Dan di akhir wawancara dia mengeluarkan pisau dari jaketnya dan langsung menyandra Lin. Dia mengatakan ini hanyalah proses dan di sana terlihat karyawan magang Jessica tetap melakukan siaran langsung walaupun rekan-rekannya mau dibunuh anjir, yaitu totalitas. Dan di sana terlihat Park Yong Ho ini sangat kuat melebihi manusia pada umumnya. Bahkan ketika Lin menembak kakinya, dia tidak kesakitan sama sekali. Ya, karena itu zombie gitu loh. Dan ketika Lin menanyakan kenapa dia menghubungi dirinya, Park Yong Ho mengatakan kamu harus menemukan alasannya sendiri. Atau dia itu disuruh kayak, udah selidiki aja gitu. Kemudian terlihat wajah dari Park Yong Ho ini terkelupas. Dan dia langsung mati di tempat dengan tubuh yang terkelupas dan tangan yang terkikis. Sepertinya memang ada yang mengendalikannya. Iya, ada yang mengendalikannya itu zombie, tapi ada yang kendalikan gitu dukun. Di lain tempat, para pejabat tinggi menonton video Park Yong Ho tadi yang mengancam untuk membunuh mereka. Dan salah satu direktur tinggi sangat khawatir dengan nasibnya, bahwa di wawancara tersebut namanya lah yang pertama disebutkan untuk dibunuh. Dan dia memaksa 2 orang pejabat tinggi yang lain untuk meminta maaf atas perbuatan yang mereka lakukan. Yang dimana mereka membuat sebuah proyek uji coba dan menewaskan ratusan orang. Namun dalam hal ini, 2 pejabat lainnya tidak ingin meminta maaf sama sekali, sehingga terjadi konflik kecil di sana. Selanjutnya scene beralih kepada seseorang yang sedang melakukan presentasi tentang dukun kepada Lin dan rekan-rekannya. Dia menjelaskan bahwa pembunuh-pembunuh belakangan ini adalah seorang mayat yang dibangkitkan dan dikendalikan oleh seorang dukun yang tidak tahu dukun mana. Indonesia. Dan di sana mereka menyebut Indonesia sebagai asal dari dukun santet. Dan mereka juga menyebutkan sebuah simbol tentang balas dendam dalam kosakata bahasa Indonesia. Sehingga ini menjadi sangat menarik karena mereka menyebutkan dukun santet. Tapi dukun kayak ada tekanan, mereka itu mengucapkan dukun gitu, nggak langsung. Dan ketika sudah selesai, Lin memutuskan kembali ke kantornya dan di sana ia menemukan Jessica. Si Jessica ini sebenarnya terlihat sangat aneh. Dia beralasan sedang mempersiapkan peralatan untuk besok dan dia bahkan sedikit bertanya tentang Zona, yaitu dukun baik dari Jepang. Sehingga Lin agak sedikit curiga kepada Jessica dan menganggap dia sudah membaca buku catatan dari Lin. Namun di sana Lin terlihat tetap tenang dan ramah kepada Jessica. Di lain scene terlihat kepala detektif sedang menggali kasus dari seorang napi yang mempunyai informasi terkait korban yang dijadikan bahan uji coba klinis. Dan di waktu bersamaan pula, direktur yang sudah diancam namanya akan dibunuh terlihat dijaga ketat oleh pihak polisi dan pasukan khusus, karena memang itu adalah sebuah ancaman yang sangat serius. Sang direktur terlihat sangat khawatir dengan nasibnya dan tidak yakin polisi bisa menahan pembunuhan yang akan mengincarnya, karena pembunuhan itu goib loh ya. Mana bisa lawan senjata gitu. Dan di waktu bersamaan pula, sang napi menjelaskan kepada detektif bahwa uji klinis tersebut melibatkan ratusan orang dan menyebabkan ratusan orang itu meninggal dunia. Dan terlihat pula di lain tempat, seseorang berpakaian aneh datang dan terlihat di sana itu bukan manusia biasa, ya zombie lagi gitu, mayat yang dibangkitkan, melainkan kelompok mayat-mayat yang dibangkitkan untuk membunuh 3 pejabat ini satu persatu dimulai dari sang direktur. Ratusan mayat hidup datang dan pasukan khusus mulai bersiap-siap menghadang dan menembak orang-orang tersebut. Namun namanya juga ilmu santet ya nggak mempan gitu. Orang-orang tersebut sangat kuat dan mengalahkan polisi. Bahkan mereka tidak mempan ditembak sehingga sang direktur semakin ketakutan. Terlihat mayat hidup ini sangat cepat dan memang dikendalikan oleh seseorang di sana. Dan tanpa butuh waktu yang lama mereka langsung naik ke atas atau ke tempat sang direktur dijaga. Dan di sana beberapa anggota polisi mencoba menyelamatkan sang direktur dengan membawanya kabur melalui lift darurat. Direktur ini sudah turun, namun ketika mayat-mayat ini sudah sampai di atas dan
mayat-mayat ini malah menjatuhkan diri mereka dari atas tangga dan langsung mengejar pasukan yang mengawal direktur tersebut. Di sana terlihat bahkan mayat-mayat hidup ini bisa mengendarai sebuah mobil dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara zombie dengan pasukan khusus yang mengawal sang direktur ini. Tapi karena memang ilmu santet di Indonesia sangat kuat dan sakti, sehingga mobil dari tim pasukan khusus yang membawa sang direktur berhasil dihentikan. Dan di sana terlihat sang direktur dibawa dan langsung diseret dan langsung dicabik-cabik bak sapi mencabik ayam, anjay. Dan ketika sang direktur sudah meninggal mati dengan benjolan-benjolan yang mengerikan, mayat-mayat hidup ini langsung mati kembali dan muncullah simbol lagi dan kulit wajah mayat-mayat ini langsung terkelupas, atau seperti mereka ketika sudah menyelesaikan misinya maka mereka mati kembali gitu. Setelah itu salah satu pejabat tinggi yang diancamkan akan dibunuh mendatangi salah satu pejabat tertinggi dan mendesak dia untuk meminta maaf atas uji klinis yang mereka lakukan, sehingga ada ratusan orang yang menjadi korban akibat dari kejadian tersebut. Namun tetap saja bagong sekali, sang pimpinan tertinggi ini tidak mau meminta maaf dan tandanya pembunuhan akan tetap berlanjut jika sang petinggi ini tidak mau minta maaf. Aduh, bagong banget. Di waktu bersamaan, Lin dan rekan-rekannya membicarakan tentang mantra dan tanda-tanda pada mayat-mayat yang dibangkitkan tersebut. Di satu sisi, sang detektif mendapatkan informasi dari salah satu relawan uji klinis yang selamat, dan dia bahkan memberitahukan tentang ciri-ciri dukun santet yang berasal dari Indonesia tersebut. Dan ketika mereka sedang mengobrol, bel pintu rumah berbunyi dan itu adalah sang direktur atau pejabat kedua yang diancam akan dibunuh. Dia datang untuk memberikan informasi dan memberitahukan semua kelakuan dari rekan-rekannya yang menjadikan para tunawisma atau para gembel-gembel yang tidak mempunyai rumah, yang tidak mempunyai harta sebagai kelinci percobaan, karena memang sang direktur ini sudah pasrah akan hidupnya. Setelah sang direktur pergi, Lin dan timnya mengingat tempat kejadian uji klinis yang menewaskan ratusan orang tersebut, dan tanpa pikir panjang mereka langsung berpencar, yang dimana Lin dan teman prianya pergi ke gedung bekas klinik uji coba tersebut, dan sang detektif pergi ke pusat informasi untuk melihat beberapa dokumen penting terkait uji klinis tersebut. Ketika Lin dan rekannya sampai di gedung tersebut, memang terlihat sekilas gedung tersebut sudah tidak terurus dan sangat sepi sekali. Perlahan mereka semakin masuk ke dalam gedung untuk mencari keberadaan dukun yang mereka cari. Dan ketika Lin membuka sebuah pintu ruangan, terlihatlah simbol-simbol aneh di tembok ruangan tersebut, yang dimana itu mungkin adalah sebuah simbol pembangkit mayat-mayat hidup yang dilakukan sang dukun. Setelah itu mereka semakin masuk ke dalam gedung, dan seketika muncullah salah satu mayat hidup yang mencoba menyerang Lin, dan mayat hidup tersebut pun semakin banyak jumlahnya, sehingga Lin dan rekannya merasa sangat panik. Apalagi mayat hidup ini tidak mempan untuk ditembak. Dan ketika Lin sudah akan mati dicekik oleh mayat hidup tersebut, tiba-tiba muncullah seorang wanita cantik, dan dia adalah penyihir cantik di awal scene yang bernama Zona. Aduh, pacarku. Dan terlihat wanita cantik ini seperti mempunyai kemampuan khusus, sehingga mayat hidup ini seperti mematahkan tubuhnya sendiri dan langsung mati di tempat, mati 2 kali jadinya. Namun karena memang mayat tersebut semakin banyak, mereka mencoba kabur dari kejaran mayat-mayat itu, dan Zona mencoba membangun sebuah garis suci sehingga mayat-mayat tersebut tidak bisa melihat mereka. Namun sialnya, rekan dari Lin ketahuan, sehingga dengan terpaksa Zona keluar dari garis dan membunuh untuk kedua kalinya mayat-mayat tersebut, yang dimana mereka mempunyai kelemahan di pergelangan tangan di sebelah kanan. Di situ terjadi aksi baku hantam yang sangat wow banget. Terjadi adu santet juga antara orang Indo dengan Zona yang berasal dari Jepang. Adu santet lah. Dan terlihat memang Zona sudah diberikan dan dilatih untuk melawan ilmu-ilmu hitam, sehingga nantinya Zona bisa melawan orang-orang jahat atau orang-orang yang bekerja sama dengan iblis. Dan keesokan harinya, benar saja, direktur kedua ditemukan tewas mengenaskan di kantornya, dan dengan sangat terpaksa, pejabat tertinggi didesak untuk meminta maaf dengan tulus jika ia ingin menghentikan pembunuhan tersebut. Lin dan rekannya akan menyiarkan langsung permintaan maafan pejabat tinggi tersebut
tersebut. Sedangkan Zona dan profesor lainnya masuk kembali ke dalam gedung menuju ruangan yang temboknya dipenuhi dengan simbol-simbol aneh. Dan seketika Zona mencoba menghapus tulisan di lantai. Dan kemudian terlihatlah sebuah lorong ke dunia lain pun terbuka dengan sangat lebar. Kemudian di waktu bersamaan pejabat tertinggi tersebut meminta maaf. Namun nampaknya dia tidak tulus dalam permintaan maafan tersebut. Sehingga Lin beberapa kali menegur, kalau minta maaf yang tulus dong. Kalau kayak gitu aja, kalau kayak jangan pencitraan dong gitu loh. Lin mengatakan Anda harus minta maaf secara tulus sehingga pembunuhan ini akan terhenti. Kalau Anda tidak meminta maaf dengan tulus, maka pembunuhan ini akan tetap berlanjut dan akan membunuh Anda untuk yang terakhir kalinya. Namun tetap saja sang pejabat tinggi ini tidak tulus sama sekali. Dan pada fakta sebenarnya, ketika Lin melihat dokumen korban, ia melihat ada biodata dari Jessica, yaitu reporter yang sedang magang bersama Lin. Yang pada faktanya Jessica ini adalah mayat hidup yang mencoba membalas dendam dan dikendalikan oleh seorang dukun dari Indonesia tersebut. Dan di lain tempat, Zona dan polisi menemukan gerbang gaib tempat dukun tersebut melakukan santetnya. Di sana terlihat sang dukun lagi husuk-husuknya mengendalikan mayat Jessica dari jarak jauh. Dan tibalah waktu Jessica akan membalaskan dendamnya yang terakhir, yaitu membunuh pejabat tertinggi yang menjadi dalang uji klinis ilegal tersebut. Di lain tempat, Zona mencoba mendekati dukun tersebut dan mencoba menghentikannya sebelum sang pejabat tinggi ini dibunuh, karena di situ terjadi aksi kejar-mengejar antara Jessica dan pejabat tertinggi tersebut. Jessica dengan sangat gampang menghabisi semua pengawal dari pejabat tinggi tersebut, dan terlihat pula usaha dari Zona untuk menghentikan sang dukun tersebut dengan sangat keras. Dan ketika satu langkah lagi pejabat tersebut akan mati dibunuh, sang dukun berhasil dihentikan oleh Zona. Dan di sana terlihat sang dukun membuka matanya dan langsung menangis. Begitulah Zona juga, dia juga langsung menangis. Sang dukun sebenarnya hanya ingin membalaskan dendamnya karena anaknya dijadikan uji coba klinis ilegal sehingga sang anak meninggal dengan tragis. Dan di sana pula sang dukun menangis terseduh-seduh padahal dia sudah memberikan kesempatan untuk para pejabat tersebut untuk meminta maaf. Dan selanjutnya, karena Zona sudah berhasil menghentikan dukun tersebut, sang pejabat tertinggi pun selamat dari pembunuhan itu. Namun diam-diam sang anak malah menggoreskan bekas jari dari mayat Jessica, sehingga wajah ayahnya menjadi sangat menyeramkan seperti penyakit ganas. Dan ayahnya pun langsung mati di tempat. Anjir, ini bapaknya udah selamat kok malah dibunuh lagi gitu. Dan ketika polisi datang, sang anak pura-pura menangis akibat kematian sang ayah. Yang tanpa ia sadari, Lin sudah merekam semuanya. Dialah yang membunuh ayahnya sendiri dengan bukti kamera kecil yang Jessica pasang di jas ayahnya. Anak kan itu kalau niat buruk ya gitu pasti bakal ketahuan. Dan terlihat pula di akhir scene kehidupan awal sang dukun bersama putri kecilnya sangat bahagia. Sebenarnya dukun ini baik gitu, tapi dia cuma pengen balas dendam gitu kan, anaknya kerja di Korea jadi TKI gitu, terus anaknya dibunuh gitu kan, sakit hati bapaknya. Aku mendukung dukun. Oke, dan terlihat pula di akhir scene sang dukun mungkin sudah tobat dan kembali ke jalan yang lurus. Dan film pun tamat. Di subscribe, share, dan tonton video lainnya yang ada di channel ini. Jadi sedikit saya simpulkan dari film ini, jika kamu disakiti oleh seseorang maka santet saja dia. Enggak, canda. Maksudnya maafin aja gitu biar Tuhan yang membalas. Oke, sudah, nanti kalau saya lanjutkan saya terlalu sesat. Saya segenap tim Mantap Film mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.